Nah, kemarin kita sudah bahas Galatia 2 ya. Ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita mau lanjut ayat yang ke-6 sampai 10 ya. Oke, kita lihat diagramnya dulu. Coba satu orang bacakan ayat 6 sampai 10. Ini satu bagian ya, agak kompleks tapi justru di sini tantangan kita untuk menyelesaikan ya. Nah, kamu lihat ini sintaktik formnya 6 sampai 10 ini cuma satu structure di sini. Ya, atau satu independent clause. Alright. Nah, terus ada banyak anak kalimat. Ya. Coba kita baca bahasa Indonesia dulu. Ayat yang ke-6. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku Iya. mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tokoh guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh diusahakan melakukannya. Iya. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-6, mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Oke. Nah, kalau kita compare di sini dengan RSV-nya, and from those who were reputed to be something, repute itu terpandang ya, to be something, what they were makes no difference to me, God show no partiality. Those I say, who were of repute, added nothing to me. Nah, dari sini, yang mana inti kalimatnya? Atau lihat di sini. I receive nothing. Ya kan? Baru di bawah apa? Apo, ton, doko, ton. Enai, ti. Ya. Nah, ini apo ini kan satu phrase. See? Ini ya. Ada prepositional phrase. Lalu di sini gar. Ya. Berarti ada apo, ada gar. Ini anak kalimatnya. Ya kan? Lalu di bawah apo dokupton ini ada anak kalimat lagi. Ini 1, 2. Ya kan? Gar ini ada berapa? 1, 2 bagian ya. Allah dipisahkan oleh Allah. Nah, lalu di bawahnya gar di sini ada ini subjeknya ya di sini ya. Lalu edokon ya, di bawah edokon ada hina, lalu ada 2 hina di sini.
Oke. Lalu di sini ada hidontes, anak kalimat lagi, kenontes, anak kalimat dari edokon. Kemudian ada anak kalimat ini, kemudian punya anak kalimat lagi gar di sini ya. 1, kemudian katos 2. Oke, lalu anak kalimat ini punya anak kalimat lagi ho. Jadi turun temurun ya. Nah, kalau kalian sudah ngerti 4 bagian itu ada infinitive, participle, ya, lalu conjunction, relative pronoun, ini adalah klausa. Ya, membentuk klausa ada infinitive phrase, participle, infinitive klausa, participle clause, conjunction, relative pronoun. Nah, ini semua membentuk klausa. Ya, klausa itu berarti menjelaskan induk kalimatnya atau kalimat sebelumnya. Ya. Kita lihat di sini. Ayat yang ke-6 di situ Paulus mengatakan, aku tidak, kalau literalnya di sini ayat yang ke-6, did nothing to me, atau di sini aku tidak menerima apapun. Ya. Nah, apo de ton dokuin ton NIT. Ini satu bagian. Baru hopoyo pote heran uden moi dia verte. Ini satu bagian. Ya. Lalu prosopon hoteos antropo ulambane. Ini satu bagian. Emoi gar hoido kuntes uden prosa tento. Ini satu bagian. Jadi ayat yang ke-6 ini memang tidak ada indikatif atau inti kalimatnya, tapi kita bisa memahami secara implisit, makanya nggak ada Yunaninya di sini, ya. Nah, kalau LAI kan menerjemahkannya di sini dia katakan, nih ya, soalnya ini semua adalah clause ini. Nah, inti kalimatnya itu secara implisit. Implisit di sini. Makanya ada buka kurung. Ya. Nah, ini inti kalimatnya di sini, independent clause-nya ini. Oke? Ini ya. Independent clause-nya 1. Tapi yang 1 ini dia turun-temurun mulai dari gar oidokuntes, ya. Gar ini menjelaskan implisit ini, ya. Nah, lalu gar ini ada berapa bagian? Di sini 1, ya kan? Kemudian 2, yang ini. Oke? Jadi ada uden dan edokan. Ini ya, 1, 2. Lalu edokan ini punya beberapa bagian, ya. Lihat ada edokan itu berapa anak kalimat? Berapa? Edokan ini 1, hina, ya kan? Lalu ada ini ya, idontes dan gnontes. Ada 2.
Ya kan? Jadi hina 1, ini 1, ini 2. Oh, hinanya ada 2 malah di sini. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, berarti ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini garis besarnya ya. Baru di bawah hina ini ada 1 lagi. Kemudian di bawah hidontes ini ada 1 lagi gar. Ya. Jadi waktu Paulus menjelaskan tentang mereka yang dianggap terpandang, nah Paulus jelaskan panjang ini. Ya. Oke. Nah, coba kalau kita terjemahkan. Aku tidak menerima apapun. Ya, sekarang kita terjemahkan ayat 6 ya. The I receive nothing, aku tidak menerima apapun apo dari todokun ton, mereka yang terpandang. Ya. Aku tidak menerima apapun dari mereka yang terpandang. Lalu di bawahnya ini dokun ton ini, mereka yang terpandang ini esanpote hopoyon, dia verese uden moi. Ini diterjemahkan apa sama RSV? Esanpote hopoyo, dia verese uden moi. Kalau di sini RSV terjemahkannya apa? Bisa. Nih. Nih, whatever something what they were make no difference to me, itu dia. Ya. LAI terjemahkannya, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Ya. Oke. Jadi aku tidak menerima apapun dari mereka yang terpandang. Nah, mereka yang terpandang ini dijelaskan lagi 2 bagian. Siapa mereka yang terpandang ini? Nih, 1, bagaimanapun kedudukan mereka dulu tidak penting bagiku, itu 1. Atau LSI terjemahkannya apa? What they were makes no difference to me. Ya, siapapun mereka tidak ada bedanya bagiku. Nah, jadi literalnya memang hesan pote opoyon, siapapun mereka, pote itu berarti dulu ya, siapapun mereka dulu, dia vereh uden moi, tidak ada bedanya bagiku. Catat, nanti kalau saya suruh baca literalnya apa, paham. Ya, bisa ikuti ya. Jadi dokupon itu ada 2 bagian. Siapa yang terpandang ini? 1, mereka yang dulunya mereka yang dulunya, siapapun mereka dulunya, tidak penting bagiku. Lalu yang kedua, hoteos, tidak penting atau tidak berbeda ya, tidak berbeda bagiku ya. Hoteos lambane u prosopon antropu. Nah, baru yang kedua, Allah tidak memandang, Allah tidak menerima, Allah tidak memandang muka manusia. Kalau LAI, sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. RSV apa? God shows no partiality. Atau God show personal favoritism to no man. Jadi Allah tidak menunjukkan favoritnya secara pribadi kepada seseorang. Ya betul ya. Allah tidak memandang muka gitu ya. Jadi, kalau kita lihat literalnya, Allah tidak memandang muka manusia atau muka seseorang. Ya, jadi bagi Paulus, orang-orang yang terpandang ini yang kita tahu ya, ini
adalah orang-orang percaya yang sudah bertobat, tapi punya kedudukan yang dulunya penting. Bisa saja ini tua-tua Yahudi yang dulu punya status lebih kurang sama seperti Paulus, tapi masih menjaga tradisi Taurat. Ya. Nah, siapapun dulu mereka itu tidak penting atau berbeda bagiku. Tidak bedanya bagiku gitu ya. Dan Allah tidak memandang muka manusia. Itu satu bagian ya. Kemudian yang kedua, hoigar hoidokuntes prosa tetento emoi uden. Ya. Kalau di sini apa? RSV terjemahkannya apa? Hoidokuntes prosa tetento emoi uden. Coba baca dulu. Hoi dokuntes pro sa tetento emoi uden. Nah, artinya apa di situ? RSI terjemahkannya apa? Kalau di sini emoi gar hoi dokuntes uden pro sa ne tento. RSI terjemahkan ini. Those I say who were of repute and did nothing to me. Atau LAI-nya, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Nah, itu dia. Jadi dokumentes itu kan mereka yang terpandang. Ya kan? Baru kata kerjanya apa? Prosanetento. Uden. Tidak menambahkan apapun kepadaku. Ya. Lalu Allah, ini ayat 7 ya sekarang ya. Tetapi, nah gitu. Allah, coba baca. Yakobus, kai Kefas, kai Yohanes. Baca. Kai Yohanes. Baru di sini dia jelaskan siapa mereka ya. Hoi dokuntes enai stuloi. Nah, termasuk ini. 3 rasul utama ini adalah orang-orang yang terpandang, yang terutama, yang dianggap sebagai stuloi, pilar atau soko guru, ya kan? Baru edokan. Nah, di bawah edokan Dexias, setelah edokan Dexias, koinonias. Oke, ini intinya di sini. Ya, ini satu kalimat ya. Nah, cuma di bawahnya ada banyak klausa ini yang menjelaskan tentang Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Jadi mulai ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Nah, ini semua kalimat dari edokan Kefas ini. Atau Yohanes, Yakobus, Kefas, edokan. Ya. Nah, sekarang kita terjemahkan nih. Yakobus, Kefas, kai Yohanes, edokan, edeksians, koinonias. RSV terjemahkan apa? Ayat ke-7. Tetapi, kan Allah itu berarti tetapi ya kan? Lalu? Kalau kita ikut ini berarti mulai ayat yang ke-9 ya. Tetapi, ini. Yakobus, Kefas, Yohanes, nah mulai dari ayat 9. Ya kan? Tetapi Yakobus, Kefas, dan Yohanes ini. Tetapi Yakobus, Kefas, dan Yohanes, lalu di bawahnya 3 orang ini dijelaskan oleh hoidokuntes, participle. Jadi ini anak kalimat ya kan? Anak kalimat
adjective, menjelaskan 3 kata benda ini. Siapa mereka bertiga ini? Hoidokuntes, yang dianggap terpandang. Ya, yang terpandang. Ya, hoidokuntes. Enai stulo. Apa? Enai stulo. Yang dianggap atau yang dipandang stuloi. Pilar. Pilar itu berarti tiang ya. LAI terjemahkannya soko guru jemaat. Atau yang dipandang sebagai, kalau kita terjemahkan gini, yang dipandang sebagai tiang-tiang. Pilar. Atau bahasa Indonesia ya, pilar juga ya kan. Pilar-pilar. Jamak ya. Oke, itu 3 ya. Paham di sini? Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar-pilar. Lalu edokan. Edokan ini apa? 3 orang itu ngapain? Edokan dexias. RSV terjemahkan apa? Give to me. Memberikan kepadaku. Ya, kalau LAI terjemahkan apa? Berjabat tangan dengan aku. Ya. Give to me dexias. Emo itu to me ya. Dexias itu apa? Right. Right itu berarti semacam otoritas atau hak. Ya. Nah, makanya LAI terjemahkannya berjabat tangan. Berarti sudah kasih semacam otoritas. Tapi literalnya di sini memberikan kepadaku emoi ya. Apa? Otoritas koinonias, otoritas persekutuan. Maksudnya apa? Memberikan kepadaku right hand of fellowship. Memberikan kepadaku tanda atau otoritas persekutuan. Nah, kalau LAI tanda persekutuan. RSV the right hand of fellowship. Nah, kalau kita memberikan otoritas persekutuan. Artinya Paulus menjelaskannya, aku sudah diberikan otoritas dari 3 orang ini untuk menjadi bagian dari para rasul atau otoritas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Oke. Kita bisa lihat pada zaman itu Rasul Paulus tidak mendirikan kekristenan sendiri atau gereja-gereja sendiri yang terpisah dari Kristus, bukan. Ya kan ada yang menuduh Paulus itu sebenarnya agama Kristen itu didirikan oleh Paulus katanya. Ya. Nah, di sini tidak ya. So, dia tetap menjadi satu bagian dengan para rasul itu. Oke, ini ya. Jadi, tetapi Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar-pilar memberikan otoritas atau kuasa persekutuan, terus kepadaku. Nah, di sini ada ini tau nantion emoi kai Barnaba. RSI terjemahkan apa? Di sini give to me, kepadaku tadi kan, the right hand fellowship, and Barnabas. Dan juga Barnabas. Ya. Jadi Paulus
berjuang nggak sendiri. Para soko guru itu memberikan Barnabas kepada dia sebagai asisten lah. Gitu. Oke, Barnabas. Ya, bisa dikatakan bersama Barnabas ya. So, memberikan tanda persekutuan di hadapanku ini ya, di hadapanku, di hadapan mereka maksudnya kepadaku dan juga Barnabas. Kalau di sini RSV terjemahkannya gave to me and Barnabas the right hand of fellowship. So the right hand fellowship-nya itu diberikan kepada Paulus dan juga Barnabas ya sebagai asistennya. Oke, ini bisa ikuti sampai di sini. Next, kita move to ini ya. Ayat yang ke-7 tadi ya. Kan di situ ada kata tu tantion hidontes hoti ya kan? Lalu pepisteumai to euangelion tes apa ini? Arkobustias katos Petros te peritomes. Nah, kita kembali ke ayat 7 karena inti tadi kalimatnya di ayat 9. Nah, sekarang kita ke 7 dulu. Balik ke 7. Nah, waktu 3 soko guru ini memberikan the right hand of fellowship. Nah, memberikannya ini ada penjelasannya di bawah 2 participle. Yang pertama hidontes. Oke. Hidontes RSV terjemahkannya apa? Ayat yang ke-7. Mereka melihat, ya kan? Mereka melihat atau ketika mereka melihat, when they saw. Oke. Jadi kapan Paulus itu diberikan the right hand of fellowship? Ketika mereka melihat hoti, ini berarti apa isi dari yang dilihat, ya kan? So hoti itu berarti apa? Hah? Bahwa ya, that nih. Bahwa atau ini substantial clause ya. Bahwa ini pepisteumai to evangelion tes scorbutias. Nah, RSV terjemahkan apa? Bahwa that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised. Atau di sini bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Nah, itu dia. Ya. Mereka telah melihat bahwa aku dipercayakan pepisteumai. Ya, dipercayakan to evangelion, pemberitaan Injil atau dipercayakan Injil. Ya, dipercayakan Injil apa? Dipercayakan Injil kepada orang-orang tidak bersunat. Itu satu ya. Nah, baru katos sama seperti katos itu berarti comparison, perbandingan ya. RSI terjemahkannya siapa? Just as. Katos itu conjunction ya kan, subordinate. Berarti ini conjunction apa ini? Comparison, ya kan? Nih. Sama seperti menjelaskan ini pepisteumai. Ya, ini adverbial clause ya. Adverbial clause. Oke, tapi yang menjelaskan apa? Comparison. Ya.
Oke. Sama seperti comparison Petros Pepistiomai to Evangelio tes peritomes. Artinya apa? RSV apa terjemahannya? Apa? Jasas, Petrus, Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised. Sama seperti Petrus dipercayakan Injil kepada orang bersunat, orang-orang bersunat. Nah, kita bisa terjemahkan sama seperti Petrus kepada orang-orang bersunat. Tapi itu maksudnya Petrus dipercayakan Injil untuk orang-orang bersunat. Paulus kepada orang-orang tak bersunat. Nah, itu ya. Nah, dari sini kan menjadi satu indikasi Paulus diberikan diksian koinonias, ya. Oke. Lalu setelah katos ini ada gar lagi. Gar ini menjelaskan apa? Yang ini. Apa? Pepistiomai masih, ya kan? Nah, makanya garisnya itu di bawah pepistiomai. Oke. Ini ayat keberapa nih sekarang kita masuk? 8 ya. Gar, apa di situ? Ho anergisas Petro, eis apostolen tes peripotemos. Ini semua masih subjek ini. Ya kan? Baru nih predikatnya anergesen. Oke? Nah, bahwa anergesen ada emoikai eis ta etne. Ya. Nah, sekarang coba baca. Ho energesas Petro lalu energesen eista etne. Kamu nggak ada Bible box bisa baca ini. Nah, kelihatan. Di sini nggak bisa. Kalau mau belajar. Kalau nggak keluar aja. Ya, saya nggak suka cengengesan di kelas dengan muka yang nggak jelas. Semua di sini mesti jelas-jelas ya. Tujuannya belajar. Yang bingung-bingung wajar. Tapi yang nggak jelas-jelas ini saya sebel lihat mukanya. Menghilangkan mood saya. Jadi tolong pasang wajah yang serius. Wajah-wajah nggak jelas ini bikin saya kesal aja. Oke. Nah, kalau ini RSV terjemahkannya apa? Coba baca sekali. God, ho, oke. Itu ayat 8. Ya kan? Nah, ho energesan ini partisipal sebagai substantif ini. RSV terjemahkannya apa?
Energize. For he who walk, ya, atau karena ia yang telah memberikan, kalau LAI terjemahkan ini ya, memberikan kekuatan, nah gitu. Ya, karena ia yang telah memberikan kekuatan, atau karena dia yang telah energize, yang telah apa ya, bekerja, ya, work. Karena energi, ya, karena dia yang telah bekerja melalui Petrus, Petro di situ ya, Petro itu datif, berarti datif of agency, melalui Petrus, eis apostolen, ya kan? Di sini di bawahnya ada eis apostolen te peritomes, melalui Petrus untuk apa? LAI menjadi rasul, apostolen ya, menjadi rasul tes peritomes kepada orang-orang bersunat, atau LSV for the missions to the circumcised, lebih tepat for the apostleship to the circumcised, ya. So the apostolen itu kerasulan ya, karena dia yang telah memberikan, atau karena dia yang telah bekerja melalui Petrus untuk kerasulan bagi orang-orang bersunat. Right? Baru kata kerjanya ini lagi, energesen. Energesen itu berarti work. Ya kan? Bekerja. Kai emoi esta etne. Bekerja kepadaku, ya, kepada orang-orang tidak bersunat. Oke, jadi di sini Paulus membandingkan ya, Petrus dia yang bekerja melalui Petrus kepada untuk kerasulan bagi orang-orang tidak bersunat, memberikan bekerja melalui aku kepada orang-orang yang tidak bersunat. Tadi periproteme bersunat, ini kepada orang-orang yang tidak bersunat, atau kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, itu maksudnya ya, Gentiles. Ya, LAI terjemahkannya memberi kekuatan ya. Pada Petrus, dia juga memberi kekuatan kepadaku. Oke, coba kita terjemahin ulang ya. Karena oleh Petrus juga bekerja gitu ya, ada case ini ya. Juga bekerja melalui aku atau orang-orang non-Yahudi. Oke, next ayat yang ke-9 tadi kita lihat di sini ada kata tadi bagian hidontes, katos dengan gar ini finish ya. And then lihat yang gnontes ayat 9. Ada di situ ada kata gnontesnya nanti di ayat yang ke-10 ya. Benar ya. Gnontes ten karin ayat yang ke-9 ya, sorry. Oke, sekarang betul. Kai gnontes ten karin ten dote san moi. Nah, di situ RSV terjemahkannya apa? And when they perceive the grace that was given to me, ya, itu ya kan? Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, itu dia. Yang dianugerahkan kepadaku.
Right. Jadi gnontes melihat atau bisa dikatakan menyadari lah ya. Dan ketika mereka menyadari kasih karunia yang diberikan kepadaku gitu. So ada dua event di sini ya. Ketika mereka melihat Injil yang aku beritakan kepada orang-orang tak bersunat, ini sama seperti Injil yang diberikan kepada Petrus, ya kan? Itu. Baru yang kedua ketika mereka menyadari atau mereka mengetahui ada kasih karunia yang diberikan kepadaku, ya, kai gnontes. Jadi mereka mengetahui atau menyadari kasih karunia yang diberikan kepadaku. Kasih karunia atau anugerah ya, atau rahmat. Nah, dua ini yang pada akhirnya tiga Kefas, Yakobus, dan Yohanes itu edokan ya. Edokan menyerahkan Dexian Koinonias kepada Barnabas dan dia. Alright. And then we move to ini sudah ya. Ini bagian ini sudah. Nah, sekarang ke hina ya. Ayat yang ke hina masih 9 ya. Hina emeis esta etne nih ya. Hima emeis esta etne. Nah, hina ini diterjemahkan apa nih? Supaya, ya kan? Supaya, hina ini berarti tujuan ya. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Atau hina kami ya, pergi, esta etne. Kami pergi, ini enggak ada ya, tapi maksudnya secara implisit kami memberitakan Injil, boleh? Atau kami pergi kepada orang-orang non-Yahudi. RSV terjemahkan di situ, that we should go to the Gentiles. Bahwa kami pergi ke Gentile, atau supaya kami pergi ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke, next. Dan autoi is ten peritomen. Dan autois itu apa? Di sini nominatif langsung intensif. Dan mereka kepada bangsa-bangsa yang bersunat. Dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi kayak dibagi dua ya. Kelompoknya Paulus dan kelompoknya para rasul. Oke, itu satu hina. Sekarang ayat 10. Monon, coba kita baca ayat 10 di sini berarti hina, dari kata hina ya. Hina, lalu menon, ton, rokon, monon. Ya kan? Baru di bawahnya ada ho, espol, dasa, poesai, kai, tuto, auto. Oke. Nah, ayat 10 diterjemahkan apa itu? Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, ya, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Atau only they would have us remember the poor, which very thing I was eager to do. Nah, hina supaya kami mengingat, ya kan? Menenomenon itu artinya kami mengingat, ton tokon orang-orang miskin, monon hanya. Jadi supaya kami hanya mengingat orang-orang miskin. Lalu ho, mereka lah, maksudnya orang-orang miskin inilah yang aku sangat ingin tolong. Ya kan? Poiesai. And then ya ini ya, dan
orang-orang miskin inilah yang aku sangat ingin tolong. Oke, ini ya, jadi ini cukup rumit. Tapi kalau kita sudah petakan, sebenarnya kita dapat apa? Gambarannya, ya. Jadi ini ada satu independent clause, kemudian ini dibagi menjadi satu bagian, ini satu bagian, ya kan? Kemudian di bawahnya ada, di bawahnya ini ada dua bagian ini, ya. Kemudian ini ada katos, gar, oke. Lalu ini edoken ada dua bagian, hina dan hina ini, ya. Oke, sekarang kita compare dengan ini. Misalnya ayat 6, nih, those reputed to be something. Nah, coba baca ayat 6 terjemahannya. Aku tidak menerima apapun dari mereka yang terpandang siapapun mereka dahulu. Tidak ada bedanya bagiku dan Allah tidak memandang muka manusia. Iya, kamu lihat di sini. I receive nothing from. Aku tidak menerima apapun dari orang-orang yang dianggap terpandang atau mereka yang dianggap terpandang. Ya, siapapun dulu mereka tidak beda bagiku. Dan Allah tidak memandang muka manusia. Nah, itu kita bisa lihat di bagian ini. Ada dua bagian ya. Ini mereka yang terpandang dan Allah tidak memandang muka. Oke, ini dua bagian nih. Ya, kalau kita lihat formnya juga seperti itu. Kamu perhatikan ini satu, ini ya. Lalu yang kedua ini, ya. Jadi ini orang-orang terpandang, tapi tidak berbeda atau tidak penting bagi Paulus. Dan yang kedua ini, Allah tidak memandang muka. Oke, what does it mean? Artinya apa ini? Coba kita baca ini ya. Marius Victorius mengatakan those who have sprung from those same pseudo-apostle, but nonetheless are something, that is, have undergone change and now follow the gospel. Jadi walaupun ada saudara-saudara yang bertobat gitu ya dan mengikuti Injil, ya, bagi Paulus, it is nothing to me. Atau dia mengatakan, what kind of people they were before at some time, at some past time. Ya. Gitu. Atau Chrysostom mengatakan, here he not only offers no defense of the apostle, but is hard on the saints so that he may assist the weaker among them. Yeah. What he is saying is something like this: if this man enjoy circumcision, they will give an account to God. Dari orang-orang terpandang ini, ya, for God
will not accept their person because they are great and in authority. What they are, but what they were, indicating they also later get out the preaching of circumcision once the gospel managed everywhere. Jadi siapapun dia, walaupun masa lalunya, ketika sudah mengikuti Injil, mereka semua punya kedudukan yang sama. Ya. It is as though he was saying, I do not condemn or despise those sin. Jadi maksudnya di sini Paulus bukan menghina mereka atau tidak menganggap mereka tidak ada, tetapi di hadapan Allah itu adalah sama. Sehingga mereka tidak boleh memaksakan orang-orang, terutama orang-orang Yahudi yang mau percaya untuk mengikuti seperti mereka. Ataupun memaksakan orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Injil untuk disunat gitu. Ya, karena dia katakan sekarang kita sudah melakukan semuanya untuk Allah yang sama. Oke, ini kata Chrysostom. Nah, kemudian Allah tidak memandang muka. Ini apa kata Agustinus? Now, what they are, siapapun mereka dulu, it is nothing to him. Bagi Paulus itu nggak ada masalah. Mau dulu masa lalunya itu kelam, jahat, it doesn't matter. Ya, yang jelas, misalnya para pendosa. Allah menerima siapa saja yang mau bertobat. Ya, ini kan termasuk Paulus ya, yang dulu adalah predator, seorang penganiaya, sekarang dia menjadi spiritual. Yang dulunya karnal, kedagingan, sekarang menjadi spiritual. Nah, jadi Paulus di sini menambahkan Allah tidak memandang muka. Ini sebetulnya juga mau menjelaskan kepada gereja Galatia, siapapun dulu mereka, termasuk aku ini, kalau dia sudah percaya kepada Kristus, maka Allah tidak memandang dosa mereka yang lampau. Ya, contohnya di sini karena seperti Paulus dibenarkan oleh Tuhan dari keadaan berdosa, ya, dari orang-orang yang karnal sekarang menjadi orang-orang yang spiritual. Nah, ini penjelasan dari Agustinus. Oke, sekarang kita ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, coba bacakan. Tetapi Yakobus, Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai pelajar memulihkan kepada Ayat yang ke-7. Ketika mereka melihat bahwa aku diberitakan Injil kepada orang-orang yang beriman, sama seperti Petrus diberitakan Injil kepada orang-orang yang beriman. Tetapi mana di sini? Allah tuntantion hidontes, ya kan? Lalu hoti peris episteumai, yang ini kan? Benar ya? Ya. Ini kan mereka melihat aku dipercayakan apa? Injil kepada orang-orang tidak bersunat. Nah, sama seperti Petrus kepada orang-orang bersunat. Nah, itu ayat ke-7. Ini kan menjelaskan apa ini? Indikasi hidontes ini menjelaskan apa? Klausa. Anak kalimat ya kan? Bentuknya apa? Time. Waktu. Ya. Time. Waktu dari kapan? Waktu dari edokan ini. Oke. Maka ayat ke-7 RSI menjelaskannya ada kata ketika. Ya kan? When they saw, ketika mereka melihat. Ya. Ada kata sebaliknya atau
Tetapi sebaliknya ini dari kata ini ya. Ayat ke-7 kan ini ada kata Allah ini ya. Oke, cuma di sini Allahnya kok mana ya? Mana ada gar? Ini Allah. Dia taruh di sini ya. Oke. Nah, yang kita lihat ke-7 nih. He don't test, tapi ketika mereka melihat Paulus dipercayakan Injil kepada orang-orang tidak bersunat, seperti Petrus kepada orang-orang bersunat. Oke, see. Nih, the gospel to the uncircumcised, itu yang pertama. Lalu, the gospel to the circumcised, ini yang kedua. Ya, jadi ada dua kelompok dari sini ya. Satu ini ya. Oke. Nah, ini bagian ini sekarang. Nah, kalau kita baca menurut Ambrosius, ini ada satu otoritas yang unik ya dari Petrus. Nah, Paulus menamakan Petrus sendiri di sini. Ya. Karena Paulus tahu bahwa Petrus itu sudah menerima kunci ya atau pimpinan dari gereja. Oke. Jadi Petrus itu sebetulnya mewakili semua rasul. Ya, gitu. And then he himself had likewise been chosen to have the primacy in the founding of Gentile Church. Nah, kalau Petrus di sini church kepada orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi, maka Paulus ini kepada orang-orang non-Yahudi. Oke. Nah sekarang ini to circumcise ya, pada orang yang bersunat. Nah, sedangkan Paulus di sini uncircumcised. Maksudnya apa ini kalau dari Jerome? Ada dua kemungkinan maknanya ya. Pertama, this intricate passage full of intervening matter might be briefly considered as follows. Those who were confused added nothing to me, but on the contrary gave the right hand fellowship to me and Barnabas. Jadi mereka yang tidak memandang Paulus itu tidak ada masalah bagi dia, tapi sebaliknya dia diberikan the right hand of fellowship ya, otoritas oleh para rasul kepadaku dan Barnabas. Nah, ini jadi kalimat aku memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat ini semacam satu otoritas ya, atau right hand of fellowship. Ya. Ini kata Jerome, and alternative sense is hidden to avoid boasting ourselves. Atau makna yang kedua ini Paulus bukan menyombongkan dirinya,
tapi untuk memang melawan orang-orang yang meragukan kerasulan dia gitu. Ya, jadi kalau kita baca memang seperti kalimat yang sombong, tapi kata Jerome ini untuk ya meneguhkan kerasulannya sebetulnya. Ya. Nah, Agustinus mengatakan apa ini? The fullness of the gospel to the uncircumcised. Jadi kalau Paulus tulis di Galatia ini menegaskan bahwa dia juga menerima kepenuhan Injil ya, tapi untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ya, jadi di sini Paulus mengklaim menerima Injil secara sempurna ya. They might have denied this and wish to add to this teaching as though he were incomplete, dan menolak kalau dia tidak punya atau dia tidak sempurna ya untuk memberitakan Injil. Sebab tadi dia katakan Allah tidak memandang muka, tidak peduli apa masa lalu orang itu. Ya. Jadi di sini Paulus ingin menunjukkan his perfection, kata Agustinus. Ya, maka dia katakan upon me those who had a reputation impose nothing further. Jadi terhadapku orang-orang yang punya reputasi tadi itu tidak menambahkan apa-apapun kepadaku. Ya. Sebaliknya, they consented with me and Barnabas join the right hand of fellowship that we for our part should go among the Gentiles. Sebaliknya ya, aku justru mendapat kuasa untuk bersama dengan Barnabas pergi memberitakan Injil kepada para Gentiles, ya, atau yang tidak bersunat. Nah, sedangkan bagian mereka kepada orang-orang yang bersunat. So, para bapak gereja menafsirkan di sini Paulus diberikan hak penuh, ya, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, ini penegasannya ya di ayat yang ke-7. Di ayat ke-7 ini. Oke, nah sekarang kita lihat ayat ke-8. Ayat ke-8 masih sambung gar ini ya. Gar, coba baca terjemahan literalnya. Gar egenesan Petru es apostolen tadi. Right, ya ini ada berapa bagian nih? Bisa satu bagian ini ya. Kemudian ini ya kan? Oke. Kita lihat nih. Pertama, the mission to the Gentiles. Oh, satu ya. Di sini. Misi kepada orang-orang tidak bersunat. Nah, Zero mengatakan apa? Paul allows that Peter, following Jewish custom, was without blame in his temporary observation of what amiss so as not to lose those entrusted to him. But it was Paul's own duty for the sake of the gospel to do what is entrusted to him among the uncircumcised, so that the Gentile would not depart from the faith and believe in Christ through fear of the burdens and rigor of the law. Ya, jadi di sini Paulus allows that Peter mengatakan ya bahwa Petrus dia mengikuti tradisi Yahudi tanpa salah juga memberikan ini ya blame in his temporary observation of what was amiss so as not to lose those entrusted to him.
Jadi dia katakan sama seperti Petrus ya, yang juga mengikuti dalam tradisi Yahudi, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Nah, sama seperti aku, ya, punya satu panggilan untuk Injil kepada orang-orang non sunat atau tidak bersunat. Sehingga mereka atau orang-orang tidak bersunat ini boleh percaya kepada Kristus tanpa dibebani oleh ini ya, takut akan hukum, beban dari hukum Taurat. Jadi maksudnya Jerome itu dia katakan lihat Petrus ya yang memberitakan Injil kepada orang-orang bersunat. Nah, istilah yang dipakai ini adalah orang-orang bersunat, itu maksudnya Paulus mau menunjukkan bahwa orang-orang yang bersunat aja tidak dibebani oleh oleh hukum Taurat. Nah, makanya para jental atau orang-orang yang tidak bersunat itu nggak usah takut kalau nanti percaya kepada Kristus akan dibebani hukum Taurat. Ya. Nah, karena orang-orang Yahudi sendiri juga tidak dibebani hukum Taurat oleh Petrus. Ya. Nah, itu yang Paulus mau katakan. Oke, sekarang ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 coba bacakan. Kai gnontes itu, ini ya, gnontes ten karinto dektesan moi. Dan ketika mereka menyadari, oke, kasih karunia yang diberikan kepadaku. Lalu supaya kami dan mereka kepada orang-orang bersunat. Terus hina lagi, ya kan? Oh, itu ayat 10 ya. Hina, oke. Ayat 9 kita cek di sini. Ini ada anugerah yang diberikan kepada Paulus, ya kan? Oke. Oh iya, ada lagi sambung ini ya, Yakobus ya kan? Coba baca lagi. Memberikan otoritas persekutuan kepadaku dan juga Barnabas, dan ketika mereka menyadari ada kasih karunia yang diberikan kepadaku supaya kami pergi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dan mereka kepada orang-orang Muslim. Iya, itu maksudnya, itu yang lengkapnya ya. Oke, so let's see yang pertama, the grace given to Paul. Yang kedua ini pilar berarti tadi ya, yang Yakobus, Yohanes dan Kefas. Baru di sini ada diberikan fellowship ya, right hand fellowship to Paul and Barnabas. Ini 3 bagian ya, dia bagi. Fellowship given to Paul, Barnabas, and then pilar dan the grace given to Paul. Nah, anugerah yang diberikan Paulus ini kata Theodoret, divine grace ya, yang bekerja kepada Petrus, bekerja juga kepada Paulus. Sama, grace yang sama ya. Nah, ini adalah satu kolaborasi untuk keselamatan orang-orang non-Yahudi melalui Paulus. Nah, terus pilar ini soko guru ya, atau tiang. Marius mengatakan satu Injil. Ya. Satu Injil yang berasal dari para rasul.
Nah, dalam hal ini dikatakan tidak ada Injil yang lain selain Injil yang sudah diberitakan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, tentunya ya kepada 12 rasul ini. Dan Paulus diberikan anugerah yang sama. Sehingga apa yang diberitakan oleh Paulus itu tidak melenceng dengan Injil yang diberitakan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Nah, di sini kita ngerti bahwa Injil itu keluar dari mulut para rasul. Artinya Injil itu keluar dari gereja. Bukan dicipta atau dibuat secara pribadi. Nah, ini penting ya. Injil tidak dikarang-karang atau dibuat-buat sendiri oleh orang-orang yang pintar. Injil tidak berasal dari situ. Tapi Injil berasal dari gereja sejak Pentakosta itu. Setelah para rasul dipenuhi Roh Kudus dan mereka seperti pada hari Pentakosta itu mereka jadi terbuka ya pikiran mereka semua karena karya Roh Kudus. Jadi apa yang dulu misteri, mereka tidak mengerti tentang kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Dan itu sekarang terbuka semua untuk para rasul. Dan memang untuk kasusnya Paulus ini unik ya. Dia tidak belajar secara langsung kepada kepada para rasul, tapi dia diberikan satu pewahyuan kan. Atau Paulus katakan, aku juga diberikan anugerah yang sama gitu. Alright. So Marius Victorius mengatakan bahwa di sini the gospel tidak ada gospel yang lain kecuali dari gereja Peter, James, and John ya. And then Jerome 3 times about we read the apostle were reputed ya. And so I was wondering what this word mean. Now he has delivered me from all doubt when he described them as those who appear to be plural. Plural itu berarti menunjukkan tiang-tiang utama yang menjadi penopang gereja. Jadi gereja ada karena memang pemberitaan Injil dari para rasul. Ya. Dan kita tahu di sini baik Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya, ini adalah orang-orang yang memang melihat transfigurasi Yesus ya. Begitu. Yang diajak oleh Yesus ke Gunung Tabor, oke, untuk melihat kemuliaan Dia. Coba kita baca di Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, dia akan dijadikan sebuah guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Iya, so menjadi soko guru atau pillar of the church, ini artinya orang-orang yang sudah overcome the enemy, yang sudah berhasil mengalahkan musuh. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini. Nanti kata Jerome, nah coba kalau kita buka Galatia 2 ayat 9 tadi, ayat referensinya, dan memang ada Wahyu 3 ayat 12 ini ya. Jadi orang-orang yang menjadi soko guru atau pillar ini adalah orang-orang yang sudah apa? Menang atas musuh ya. Oke,
Coba kita baca Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke. Ya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi yang dari yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan orang-orang yang terpandang tadi. Ya. Oke, kita kembali ke sini tadi Galatia 2 ayat 9 ya. Nah, ini ada satu hal yang penting kalian mesti kutip ini tadi ya. Dari Jerome, Wahyu 3 ayat 12 tadi. Oke. Next. Kamu perhatikan ya, Jerome mengutip ini nih. Ya. He who has overcome, I shall make him a pillar in the temple of my God. Nah, ini artinya yang menjadi pilar-pilar gereja adalah orang-orang yang sudah menang atas musuhnya. Ya, kalau menurut Wahyu tadi. Nah, gimana menurut Nisa? Gregory Nisa, since we must also ascertain how it was possible to become pillar, so that we too may become worthy of this calling. We ought to hear this again from the dictum of the Apostle Paul, who says that the pillar is the foundations of truth. Nah, pilar ini adalah fondasi dari kebenaran ya. Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Tiang tadi, kata tiang ini sama ya, atau pilar tadi. Oke. Lalu di situ dikatakan tiang penopang dan dasar kebenaran. So, jadi kalau ada Injil yang diberitakan berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus, Petrus, dan Yakobus Yohanes, itu bukan kebenaran. Nah, kenapa? Karena mereka adalah, kata Paulus, mereka adalah pilar-pilar gereja. Ya, kata Jerome, sebab ketiga orang ini yang diajak oleh Yesus melihat kemuliaan Dia. Nah, ini bisa menjadi satu indikasi ketiga orang ini menjadi pilar dari gereja. So, pilar berarti kata Nisa ini adalah the foundations of truth. Ya, coba kita cek misalnya kata pilar di situ kan stuloi ya. Kita klik kanan, lihat lema, berapa kali Paulus pakai ya. Stuloi, E9, hoidokun tes stuloi. Search limit, kita buka New Testament ya. Oke. Stuloi lema. Nah, ada tadi 1 Timotius 3:15, Wahyu 3:12, Wahyu 10:1. Nah, ini kalian bisa pakai ini data-datanya kalau menjelaskan apa sih artinya pilar gereja itu. Nah, ini bisa jadi satu pembahasan ya.
apa maksud Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu disebut sebagai pilar gereja, ya kan? Nah, tadi kalau 1 Timotius 3 ini dasar kebenaran. Wahyu 3 ayat 12 ini mereka yang menang atas musuh. Wahyu 10 ayat 1 coba baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, bergelembungan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Oke, ini nggak ada kaitannya ya. Jadi 3 ayat ini yang berkaitannya. Memang datanya masih sedikit ini. Stuloi cuma muncul 3 kali ya dalam perjanjian baru. Pilar ini. Tapi kamu bisa baca mau lebih detail di John Chrysostom ini ya. Ayat 9. Di sini. Ya. Nah, apa kata dia nih? Nah, Kefas, James, Jones dipandang sebagai pilar. Ya. Nah, dianggap atau dipandang does not impugn the reality of the fact but adopt estimate of others and imply that this great and distinguished man whose fame was universal bear witness that his preaching was testified by Christ. Jadi yang disebut pilar itu bukan menunjuk kepada diri mereka, tapi pada ajaran yang mereka ajarkan itu sudah disahkan oleh Kristus. Jadi lebih ke pilar itu lebih kepada ajarannya, ya, bukan pribadinya gitu. They were practically informed and convinced by experience consent. Therefore, they gave the right hand of fellowship. Sehingga mereka memberikan Paulus right hand of fellowship bersama dengan Barnabas. Ya, supaya mereka pergi kepada bangsa-bangsa tidak bersunat. Nah, ini adalah satu prudent as well as incontrovertible proof of their concord. Satu keharmonisan ya di antara mereka. Dan ini juga doktrin mereka sebetulnya sama, interchangeable ya. Jadi kalau kamu mendengar doktrin dari Petrus, ya sama dari Paulus juga begitu. Yohanes dengan Paulus ya sama, gitu ya. So interchangeable, that the proof approve the same thing that they should sow to preach the Jew and to the Gentile. Jadi Injil yang diterima orang Yahudi dan Gentile itu bukan dua Injil yang berbeda, tapi Injil yang sama. Maka tadi di sini kata Marius itu satu Injil. Nah, ini dia tekankan di sini. Ya, jadi memang Galatia 2:9 itu menegaskan hanya ada satu Injil. Bukan dua Injil yang seolah-olah kepada orang bersunat ada Injil plus hukum Taurat dan orang-orang tidak bersunat itu Injilnya Paulus gitu. Tidak ya. Oke. Ini ayat yang ke-9 ya. Kita tadi nih sekarang diberikan fellowship to Paul and Barnabas. Nah, artinya di sini tidak hanya Paulus saja, tapi ada juga Barnabas. Ya. Lalu kata Ambrosius apa? He allowed to Peter companion who were outstanding men among the apostles, so he joined himself Barnabas, to him by God's appointment. Yet he claimed that the grace of his primacy was entrusted to him alone by God, just as the primacy among the apostles was entrusted solely to Peter. Oke, jadi di sini bahwa Paulus join dengan Barnabas, ini sudah sesuai dengan God's appointment ya, sesuai dengan petunjuk Allah. Oke. What does it mean the right hand fellowship? The right hand fellowship itu artinya apa? Tadi yang dikatakan oleh Chrysostom bahwa either the doctrine, ya, lalu the authority to preach the Christ
itu sama. Maksudnya sudah diberikan. Jadi ada dua ya di sini, the right hand, the otoritas dalam pengertian ajarannya sama, tapi juga pemberitaan Injilnya. Ya, nah ini yang dimaksud dengan the right hands of fellowship. Sehingga baik Paulus dan Barnabas ini punya tugas yang sama ini dengan para rasul, memberitakan Injil yang sama, ya. Jadi ajarannya sama dan tugasnya sama, memberitakan Injil. Nah itu the right hand of the gospel, the right hand of fellowship. Oke, sekarang ayat yang ke-10. Ayat ke-10 coba bacakan. Supaya kami hanya mengingat orang miskin, mereka yang aku percaya. Iya. Ada tambahan tentang ini ya, remembering the poor. Mengingat orang-orang miskin. Atau ini ya, care for the poor ya. Peduli pada orang miskin. Nah, apa artinya ini? Ketika Paulus dan Barnabas diberi tadi ya kuasa untuk mengajar dan memberitakan Injil, ya ajarannya sama, tugasnya sama. Dan di sini Paulus dan Barnabas memiliki discussion ya dengan John, Peter, and James. Injil diterima ya dan diberitakan dengan cara ya tadi ya kepada bangsa non Yahudi maupun Yahudi ya. Nah, tapi satu hal yang kita di sini Marius bilang, the only thing that they did not hear willingly in this dispute was the works were not part of the salvation. The sole injunction, however, was that they should be mindful of the poor. Jadi nggak hanya kita bekerja dengan Injil saja, tapi juga harus bekerja bekerja kasih lah ya, mengingat orang-orang miskin. They agree on this point also that the hope of salvation, bahwa harapan keselamatan itu tidak hanya does not reside in the activity of doing works for the poor, but they simply enjoy what be mindful of the poor. Jadi kita nggak bisa hanya dengan mengerjakan Injil, tapi kita melupakan orang-orang miskin. Not that we should spend all effort on it, but we should share with those who have not what we are able to have. Yeah, we answer simply that we should be mindful of the poor, not that we cast of thought upon our capacity to hold salvation by this means. Jadi peduli kepada orang-orang Injil itu juga menjadi cara kita memberikan pengharapan keselamatan kepada orang-orang. Ya, so ini kata Marius ya. Nah, apa kata Chrysostom? Ini coba kalian baca. Chrysostom mengatakan many believers of Jewish origin in Palestine, banyak orang-orang percaya dari orang Yahudi, ya kalangan Yahudi yang percaya, baik yang ada di Palestina, yang berasal dari Palestina, had been robbed all their goods and were being persecuted on all sides. Jadi pada saat itu khususnya dari orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Injil itu memang mengalami tantangan yang berat ya. Tentu dari kalangan mereka sendiri karena dianggap murtad ya kan. Gitu. Sehingga barang-barang mereka itu dirampas gitu. Ataupun mereka disiksa gitu ya, dipersekusi. Ya, baik secara fisik mereka maupun harta benda mereka. Karena apa? Karena mereka seperti dianggap kayak mengkhianati gitu ya. Nah, tetapi mereka yang non-Yahudi, yang dulunya dari Greek background, ya,
tidak menderita penderitaan seperti orang-orang Yahudi gitu. Oke, karena mereka masih bisa tetap jadi orang Yunani atau non-Yahudi. Berbeda dengan orang-orang Yahudi tadi ya, yang dianggap mengkhianati tradisi hukum Taurat mereka. Nah, di sini kata Chrysostom, sehingga kita perlu menolong mereka ya, asisten. Oke. Nah, ini lebih kepada kita jangan lupa selain memberitakan Injil, tapi juga menolong mereka yang menderita miskin. Nah, sedangkan menurut Jerome apa? The holy poor, care of whom was specifically committed to Paul and Barnabas and other believers in Judea. Jadi, pada orang-orang miskin di ayat 10 ini adalah mereka orang-orang yang percaya di Yudea ya, yang dari latar belakang Yahudi. Brought the parish possession the feet, dan menariknya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, orang-orang ini sudah menyerahkan semua harta benda mereka di hadapan para rasul ya. Dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun orang-orang yang mengalami tadi ya, siksaan dan sebagainya. Kalau kita baca Kisah Rasul 4 nih ya, ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul 4. Pun kumpulan orang Islam percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Iya. Seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki Rasul-Rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf. Oke, stop situ ya. Mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, dibagikan kepada setiap orang yang sesuai dengan keperluannya. Nah, that's the happening. Bagaimana, kenapa kok konteksnya mereka menjual semua kepunyaannya ya? Ya, karena zaman itu adalah yang sangat sulit. Banyak orang yang percaya, tetapi konsekuensinya mereka harus kehilangan harta benda gitu ya, dan mungkin rumah dan sebagainya. Nah, orang-orang yang percaya di situ pada zaman itu juga menolong mereka yang teraniaya gitu ya, sehingga tidak heran cara hidup jemaat mula-mula ini saling peduli gitu ya, seperti yang Paulus tulis di ayat 10 itu. Oke, jadi diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya, given to the needy. How much labor the Holy Apostle expanding this minister is this his letter bear witness as he wrote to Corinth, the Thessalonian. Nah, dan ini juga yang menginspirasi Rasul Paulus ya. Dalam surat-suratnya kalau dia kepada Korintus, Tesalonika, bahkan gereja-gereja di Gentile seperti Galatia ini, nah juga harus mengumpulkan harta benda ini untuk mereka yang di Yerusalem yang mengalami penderitaan. Ya. Dan sangat berat sampai pada tahun 70 Yerusalem benar-benar habis, ya. Dan karena kota itu dibakar ya oleh Jenderal Titus. Oke. Di tahun 70 ini Paulus sudah mati martir ya, tapi sewaktu Paulus dan para rasul masih hidup, kita baca Kisah Rasul, ini mereka tidak lupa kepada orang-orang yang menderita
kemiskinan. Ya. Dan memang gereja di 300 tahun pertama ya mengalami banyak aniaya ya. Banyak martir yang terjadi di situ. Oke. Nah, ini ayat 10. Sudah ya? Selesai. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau ayat 10 ini di sini di Sostom juga menjelaskan ya. Tadi. Nih ya. Kalau kita baca misalnya 1 Tesalonika 2 ayat 14 coba. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi pemimpin jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang kamu. Iya. Jadi Paulus juga menulis pada gereja di Tesalonika untuk mengumpulkan harta benda, menolong mereka yang ada di Yudea. Ya. Jadi kita bisa lihat pelayanan Rasul Paulus di sini juga ada pelayanan sosialnya gitu. Tidak hanya pemberitaan Injil, tapi juga pelayanan untuk orang-orang yang mengalami penderitaan atau kemiskinan. Ya. Nah, dia juga menjelaskan di sini dalam Roma 15 ayat 25 sampai 27. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Oke. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain untuk melayani orang Yahudi dengan harta dunia mereka. Iya, jadi Paulus mengatakan dia mengumpulkan uang untuk saudara-saudara yang di Yudea atau di Yerusalem. Maka dia dalam Roma 15:25 itu dia pergi ke Yerusalem ya untuk menolong mereka. Begitu juga dengan kepada gereja di Korintus. Ya, dia juga meminta mereka mengumpulkan uang. Tesalonika juga begitu. Oke, ini tambahan dari Chrysostom ya, tentang pelayanan kepada orang miskin. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Tadi saya katakan bahwa Injil juga memperhatikan ya kehidupan orang-orang yang miskin. Ya, bagaimana kebertahanan atau ketahanan orang-orang miskin itu adalah juga bagian dari pekerjaan Injil. Ya. Nah, Basil mengatakan kalau kita melihat sesama kita yang kekurangan, lalu kita tinggal diam, nah kita itu sebetulnya melanggar hukum kasih ya. Melanggar hukum kasih itu berarti kita mengabaikan atau kita berlebihan sementara yang lain kekurangan. Itu melanggar hukum kasih katanya. Nah, melanggar hukum kasih ya melanggar hukum Injil itu ya kan. Ya masih ingat cerita pemuda yang kaya ya. Dia banyak hartanya, tapi Yesus bilang kepadanya, kamu bagikan kepada orang miskin.
Ya. Gitu. Nah, kalau tafsiran dari Basil mengatakan ini Yesus sedang mengajarkan tentang hukum kasih. Ya. Dalam hukum kasih itu ada sustainability, ada ketahanan komunitas, ya, seperti dalam Kisah Rasul ini, yang berlebih menolong yang berkekurangan, sehingga ada tercipta satu keseimbangan atau ketahanan. Oke, that's the idea ya. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Galatia maupun Tesalonika, dalam surat Roma ya, Korintus begitu. Oke, kita akan sambung nanti, kita break dulu, nanti kita kita akan belajar langsung ke Galatia 2 aja ya, ayat 15. Ayat 15 dan seterusnya.